Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur dan bersuka cita. Saya percaya bahwa ketika kita bersyukur dan bersuka cita, ketika kita mengucapkan ucapan syukur kita, di setiap hari kita ada berkat-berkat Tuhan, ada kekuatan baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih buat setiap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Lewat karya salib Tuhan, lewat pengorbanan Tuhan, Tuhan berikan kami kemenangan. Dan kami percaya lewat setiap pujian kami, ketika kami bersyukur, ketika kami mengucapkan setiap berkat-berkat kami kepadamu Tuhan, Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Dan kami mau mulai memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Tuhan hadir di ibadah kami pada hari ini dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih dan kami mau mulai memuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya undang sama-sama kita bagi berdiri, sama-sama kita bersuka cita, menerima sukacita surga daripada Tuhan. Haleluya. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Boleh lebih semangat lagi kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin.
yakin dan percaya ketika kita bersyukur dan mengucapkan setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, Tuhan disenangkan, Tuhan dimasyurkan lewat setiap ucapan kita. Mari pada hari ini kita siapkan hati kita yang terbaik, percaya bahwa setiap ucapan kita, setiap ucapan syukur yang kita naikkan, Tuhan akan memberkati dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tiada berubah, kuasa nama-Mu tiada berkesudahan, kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat di setiap hari. Mujizat Tuhan tiada berubah, kuasa nama-Mu tiada berkesudahan, kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat di setiap hari. Terima kasih Tuhan. Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Amin Tuhan, amin. Selama Kau beserta, Terima kasih. ku melihat ada mujizat di setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya
bersyukur karena kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami hanya mengimani dan percaya bahwa hanya ada satu mujizat yang hanya datang daripada-Mu Tuhan. Tuhan mendengar setiap pujian kami, Tuhan mendengar setiap penyembahan kami pada hari ini. Dan Tuhan terlebih tahu apa yang kami rasakan dan apa yang kami gumulkan hari-hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang berbicara kepada kami hari ini lewat hamba-Mu Tuhan. Kami dan percaya dalam firman-Mu, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan peneguhan, dan Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami mau sambut firman-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Saya belum mendengar suaranya, shalom. Baik, ada sukacita pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Mari sekali lagi bangkit berdiri, kita mau angkat tangan. Sekali lagi saya ajak semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan pujian tadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita ambil refnya aja. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Katakan ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Tuhan, di setiap semua pergumulan permasalahan kami, biarkan pujian ini mengajari setiap kami untuk kami terus tetap tekun setia menantikan mujizat-Mu itu nyata dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu itu tidak mudah untuk kami jalani Tuhan. Tapi kami percaya bahwa ketika kami bersama dengan Engkau, bersama dengan Roh-Mu itu Tuhan, maka mujizat itu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Jamah setiap hati kami pagi hari ini yang sudah mulai letih, lesu, bahkan sudah mulai kehilangan pengharapan akan Engkau. Biarkan pagi hari ini menjadi momen-momen di mana Tuhan kami mengalami perjumpaan kembali dengan Engkau Tuhan. Momen-momen di mana Tuhan hadirat-Mu kembali menyentuh setiap kami. Sampai kami Tuhan dikuatkan. Sampai setiap kami dibebaskan. Bahkan setiap kami mengalami Tuhan yang ajaib yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang pertama saya ucapkan untuk Bapak Gembala dan juga pemimpin di tempat ini, terima kasih buat kesempatan saya diberikan membagikan untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Kita buka sama-sama bagian kebenaran firman di dalam Lukas yang ke-7. Lukas yang ke-7
ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Nanti kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara akan baca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai nanti ayat yang ke-10. Sudah ketemu semuanya ya? Sudah? Oke. Baik, judulnya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat yang pertama, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Sebab itu juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Baik, silakan duduk kembali. Saudara, cerita di Alkitab ini mungkin sering kita dengar. Amin. Apalagi yang sekolah minggu dan sebagainya, seringkali ada cerita ini sudah hafal. Ya sudah hafal, bahkan mungkin kita udah tahu lah ceritanya. Tapi ada bagian hal-hal yang menarik ketika saya pelajari bagian kebenaran firman ini. Ya. Saudara, kata hamba itu artinya adalah doulos. Betul ya Pak ya? Doulos itu artinya hamba. Semua kata hamba di ayat di Lukas pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 itu ada kata doulos, tapi ada satu kata yang tidak pakai kata doulos. Ya. Ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, tadi saya sempat katakan bahwa semua bagian kata hamba di Lukas pasal yang ke-7 itu ada kata doulos. Tapi ada satu kata yang ketika saya pelajari itu enggak memakai kata doulos. Ya. Ada 3 poin yang pagi hari ini saya mau bagikan saya dengan cepat karena waktu saya juga terbatas. Ya, ada 3 poin penting dari hamba dari cerita di bagian Lukas ini. Kalau ada kata doulos itu adalah kata hamba. Ya. Tapi ada sebuah kata yang dimana tuannya ini berkata, ya katakan sepatah kata saja maka hambaku itu akan sembuh. Di ayat itu tidak pakai kata doulos, tapi pakai bahasa Yunani yang artinya ais, AIEST. Ya. Artinya apa? Boy. Tuhan Yesus berkata, Tuhan katakan sepatah kata saja, maka anakku laki-laki itu akan sembuh. Saudara tahu ada perbedaan ketika saudara baca di ayat pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat yang kelima, bahkan ayat yang keenam. Orang banyak berkata hamba. Hamba. Ada seorang perwira yang punya hambanya yang sakit. Itu semua pakai kata doulos, dan doulos. Ketika ayat yang ke-7, hamba itu datang kepada Tuhan berkata, ucapkan sepatah kata saja, maka my boy atau anak laki-lakiku,
Aisku itu akan sembuh. Kenapa ada sebuah perubahan posisi dari hamba kepada anak laki-laki? Saudara, beberapa hari yang lalu kita memperingati hari Paskah, betul ya? Saya selalu berkata gini, Tuhan jangan hilangkan momen-momen Paskah, karena Paskah itu setiap tahun saya peringati. Natal setiap tahun saya peringati. Tapi biarkan setiap tahun ketika aku merayakan Paskah tidak hilang makna Paskah itu dalam hidupku. Saudara, di balik salib itu ada sebuah pertukaran. Kenapa Yesus mengizinkan dirinya mati di atas kayu salib? Yang pertama, kita tahu karena Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Yang kedua adalah bagian hak kerajaan surga itu harus jadi milik anak-anak Tuhan. Amin. Semua hak yang sudah ditetapkan Tuhan di kerajaan surga itu harus jadi milik saudara dan saya. Oleh karena itulah Yesus berkata, aku tukar itu semuanya di atas kayu salib. Supaya kenapa? Semua kutuk yang harusnya kita terima itu diubah menjadi berkat. Semua sakit penyakit yang harusnya kita tanggung ditanggung di atas kayu salib oleh Yesus. Ada banyak pertukaran yang ketika Yesus lakukan di atas kayu salib, tujuannya apa? Untuk saudara dan saya selalu menang setiap hari. Amin. Amin. Yesus selalu berpikir bahwa bagaimana membuat anak-anakku menang setiap hari. Tapi apakah kita juga berpikir hal yang sama bahwa aku harus menjadi seorang pemenang setiap hari? Itu dua hal yang sangat berbeda. Amin. Pertukaran Yesus di atas kayu salib adalah tujuannya semua yang ilahi, semua yang sudah ditetapkan di kerajaan surga turun menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Bahkan Tuhan berkata, biarkan hidupmu setiap hari menjadi pemenang atas apapun. Tapi seringkali kita gagal di sini. Kita ditentukan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Kalau saudara perhatikan kata ini, lebih dari pemenang. Kalau saudara menang berarti belum jadi pemenang. Kalau saudara menang berarti harus ada level berikutnya saudara jadi pemenang. Baru menang, aku menang, senang. Bukan. Saudara harus sampai ke level benar-benar menjadi seorang pemenang. Nangkep ya maksud saya? Jadi tujuan Kristus, ngapain Yesus mati di atas kayu salib? Membuat hidup saudara dan hidup saya itu lebih dari pemenang setiap hari. Kalau saudara baru menang, mari lanjutkan hidupmu lagi, melangkah lagi supaya engkau lebih dari pemenang. Karena itu tujuan Kristus. Tergantung di kayu salib. Kenapa ada perbedaan di pasal yang ke-7 di Lukas tadi? Dari yang berkata dulos, hamba. Pasal yang ke-7 saya sudah cek semuanya terjemahan apapun, tidak pakai kata dulos. Pasal yang ke-7 memakai kata ais, yaitu my boy atau anak laki-lakiku. Ada sebuah perubahan yang sangat besar dari hamba kepada anak. Ada sebuah ilustrasi yang saya contohkan di depan. Saya berharap saudara yang di belakang bisa melihat. Ini saya gambarkan, ini bukan teh, ya. Saya gambarkan ini adalah Roh Kudus. Ada satu gelas, ada satu tanah hati yang masuk ke sini. Ya. Ketika mencoba masuk di sini, apakah berubah warnanya? Berubah warnanya? Kita lihat apakah berubah warnanya. Roh Kudus yang sama masuk di dalam hati seseorang. Apakah berubah warnanya? Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Karena satu gelas yang di sebelah kanan saya itu air panas. Yang satu gelas di sampingnya itu air dingin. Kenapa ada perubahan dari seorang hamba kepada anak?
Karena hamba ini melihat setiap kali saya bicara, setiap kali saya menyuruhkan sesuatu, ya setiap saya ingin melakukan sesuatu dan hambaku ini tahu, ya dia menangkap, dia mengerjakan dengan sepenuh hati. Hamba ini punya sebuah hubungan yang sangat baik dengan tuannya. Hamba ini punya hubungan yang sangat dekat dengan tuannya. Oleh karena itu tuannya ketika berjumpa dengan Yesus katakan sepatah kata saja karena aku tidak layak ya menerima engkau di dalam rumahku. Ucapkan sepatah kata saja. Maka my boy atau anakku laki-laki yang di rumah yang sedang sakit itu akan sembuh. Saudara, seringkali kita mendengar sudah banyak puluhan bahkan ribuan firman. Bahkan hampir setiap hari kita membaca firman. Tapi apakah ada hati kita yang mulai menangkap dan kita berkata, Tuhan aku tahu maksudmu dan aku mau kerjakan sepenuhnya. Sampai engkau disukakan, sampai engkau disenangkan. Bahkan ketika engkau, aku tahu artinya apa. Saudara nangkap sesuatu itu ya? Saya dengan Pak Salmon ini baru kenal. Belum lama ya Pak ya. Bahkan kami kenalnya itu hanya baru kemarin, baru via WhatsApp chattingan. Begitu berjumpa pertama, apa yang saya lakukan? Saya ingin mengenal Pak Salmon lebih dekat. Kalau bisa saya mempelajari kerlingan matanya, gerak-gerik badannya, saya tahu oh ini artinya bahasanya adalah seperti ini. Kalau kita ingin mengenal sesuatu, seseorang, itu pasti kita akan kenali semuanya. Amin. Saya ketika menikah dengan istri saya juga sama. Sampai hari ini saya belajar artinya apa toh? Ya, ketika mulai menggerakkan tubuh, oh nggak nyaman ternyata. Kamu nggak nyaman kenapa? Ya. Saudara, mari pelajari kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saya percaya setiap apa yang dimau Tuhan, bahkan yang ada di hati Tuhan, kita mulai tahu. Disitulah terjadi perubahan antara Dulos dan Ais. Perubahan dari seorang hamba kepada anak. Dia tidak lagi disebut hamba, tapi anak. Kenapa? Karena tuannya ngerti, ini orang sangat tahu sekali dengan hidupku. Dia melakukan segala sesuatu bukan karena aku suruh, tapi dia melakukan segala sesuatu karena dia mencintai hidupku dan keluargaku. Saudara, sekian banyak firman yang sudah kita dengar. Ya, mungkin kita setiap hari baca firman setiap hari, dan memang harus baca firman setiap hari. Seberapa banyakkah firman itu merema dalam hidup kita dan kita mengerjakannya? Kenapa saya bicara seperti itu? Saya pernah ada di satu titik, semua bagian kebenaran firman itu sempat saya hafal. Dan itu sebuah kebanggaan ketika ada seorang berkata, kayaknya aku punya ayat ini, ayatnya di mana? Saya berkata, ayatnya di sini, pasal sekian, ayat sekian. Orang berkata, wih keren sekali, itu kebanggaan. Tapi suatu kali Tuhan tegur saya gini, ngapain kamu hafal Alkitab, sedangkan seluruh bagian Alkitab tidak engkau jalankan. Bagian yang terpenting adalah hari ini setiap kita berkata, Tuhan kami ini hambamu. Betul ya? Kami ini hambamu Tuhan. Tapi adakah Tuhan berkata gini, dia bukan hamba tapi dia anak. Dia bukan Dulos tapi Ais. Dia orang yang ngerti setiap detak jantungku, setiap bahasaku, gerak-gerikku. Dia orang yang sangat tahu. Itu PR buat setiap kita. Karena kenapa? Di level seperti ini Tuhan yang paling suka. Mari buka Ulangan 15 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Kalau sudah ketemu nanti saya minta tolong salah satu bisa bacakan Ulangan 15 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Ini bagian firman yang sangat menarik. Ada yang sudah ketemu?
Saya minta tolong salah satu pemuda bacakan dengan suara yang cukup keras Ulangan 15 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Baik, ini bicara mengenai apa? Hak dari seorang hamba. Ya, di perjanjian lama berkata bahwa seorang hamba itu punya masa kontrak. Ketika kontraknya selesai maka tuannya harus melepaskan hambanya ini keluar. Bagian yang menarik adalah ada kaitannya di dalam Lukas yang ke-7. Ketika saya baca ayat ini saya tertarik gini. Ini seorang hamba yang karena saking dia mencintai tuannya, dia sudah tahu akan tuannya, dia tahu akan kesukaan tuannya. Ketika masa kontraknya selesai, tuannya berkata, kamu boleh pergi kok, boleh bebas. Hambanya ini berkata, enggak Tuan, aku mau serahkan hidupku buat mengabdi buat engkau. Aku akan tetap di sini melayani engkau. Tuannya berkata, boleh pergi silakan, boleh pergi. Karena masa kerjamu, masa kontrakmu selesai. Hamba ini berkata, enggak Tuhan, aku mau terus ada di dekatmu. Aku mau melayani engkau, bahkan memberi hidupku buat melayani engkau. Itulah yang membuat tuannya jatuh cinta dengan hambanya. Makanya di Lukas yang ke-7 ditulis bahwa tuannya ini membelakan diri, ya membela-belakan diri untuk apa? Untuk datang kepada Yesus. Yang sakit siapa? Bukan istrinya, bukan anaknya, bukan siapa-siapa, tapi hambanya. Hambanya yang dia tahu bahwa dia itu sebetulnya kalau dalam hitungan kalau dalam hitungan perjanjian lama hamba itu nggak ada hitungannya. Karena dia hanya orang yang hanya sebentar tinggal di rumah, setelah itu boleh silakan pergi. Dia tidak punya hak apa-apa. Tapi kenapa tuannya ini datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan ucapkan sepatah kata saja. Biarkan hambaku yang di rumah, biarkan my boy, anak laki-lakiku yang di rumah itu mengalami kesembuhan. Kenapa? Karena tuannya berkata, ini orang yang sangat mencintai aku. Setiap hari kerinduannya, keinginannya adalah menyukakan hatiku. Saudara, saya harap saudara menangkap firman ini. Dan saudara berkata, Tuhan aku mau di posisi seperti itu. Setiap hari kerinduanku adalah menyukakan hati Tuhan. Setiap hari apa yang ku kerjakan, apa yang ku lakukan, itu bagian dari aku mengasihi dan mencintai Tuhan. Bukan karena sekedar tugas, bukan karena sekedar jabatan atau apapun, tapi aku berkata, Tuhan apapun yang aku lakukan, apapun yang aku kerjakan, itu bagian dari aku mengasihi Engkau. Amin. Poin yang pertama adalah hamba ini punya hubungan yang sangat dekat dengan tuannya. Poin yang kedua adalah hamba ini melayani karena mengasihi tuannya. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya pernah terjebak di dalam sebuah pelayanan karena rutinitas. Saya melayani bukan karena itu tanggung jawab saya, karena saya mencintai Tuhan, bukan. Karena tugas. Karena layaknya saya melayani. Hati yang bergeser seperti ini, kalau ada Roh Kudus tinggal, itu akan lama. Kita akan mengalami, semua orang mengalami mujizat, semua orang mengalami pertolongan Tuhan. Kok aku enggak ya? Kok aku lama ya? Pertanyaan sederhana. Sejauh mana saudara bangun hatimu setiap hari kepada Tuhan? Melayani karena mengasihi tuannya itu berbeda. Artinya hamba ini tidak pernah minta upah.
Awal saya masuk di kota Jogja tahun 2008 setelah saya dari luar Jawa. Ya. 2008 ketika saya masuk di kota Jogja, saya berdoa kepada Tuhan seperti ini, Tuhan, kalau mengingat pelayanan yang ada, aku harusnya sudah menikmati sebuah pelayanan yang dalam tanda kutip itu aku bisa hidup dari situ. Tapi Tuhan berkata seperti ini, aku ajari kamu sesuatu yang berbeda dari hidupmu. Mari berpetualang dengan aku. 2008 saya masuk di kota Jogja tanpa apa-apa. Ya, saya ingat waktu itu saya harus ngekos. Ya, bayar kos pun juga saya perlu berlutut berdoa, Tuhan. Ini lalu ketika mau ibadah setiap hari Minggu, itu Sabtu malam saya sudah banyak cari rekomendasi. Saya mau ke gereja mana, Tuhan? Saya mau ke gereja mana nih, mau ibadah di mana ini? Ya. Sudah gereja A, besok lari ke gereja B, lari ke gereja C, D. Lalu saya berkata, Tuhan, maksudmu kamu bawa aku di kota Jogja ngapain? Ada sebuah pelayanan baru yang nanti akan taruh, yang aku akan percayakan dalam hidupmu. Itu masa-masa yang bagi saya nggak mudah untuk saya lewati. Karena sejak dari 2006, 2007 saya tinggal di Manokwari. Ya, sempat merintis sebuah jemaat di sana. Ya, dan terakhir adalah jumlah jemaatnya 700 orang. Bagi saya ini sebuah impian dari semua hamba-hamba Tuhan. Siapa sih orang yang nggak melayani di posisi itu? Senang sekali. Ketika waktunya makan pagi ada orang yang datang, Pak Pen mau makan apa? Ketika saya mau pergi kemana-mana dibawain tas, Pak Pen saya bawain tasnya. Saya berkata ini sebuah pelayanan yang enak. Hidup yang nyaman. Tapi Tuhan berkata, aku rombak sangkar nyamanmu. Itu bukan habitatmu. Saudara nangkep maksud ini? Ya. Saya berkata, Tuhan, ini masa-masa yang gak mudah untuk saya lewati. Tapi Tuhan berkata, berpetualang dengan aku, maka aku akan lihat sesuatu yang baru. Hari ini saya lihat sesuatu yang baru Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Aku tuh hamba. Ya. Saya tuh hamba yang harusnya merelakan semua hak dalam hidup saya serahkan. Kenapa? Saya melayani seorang Tuhan yang harus saya layani dan harus saya buat sukacita. Saya di Jogja banyak pelajaran yang sangat menarik khususnya seorang hamba. Ya. Saudara tahu di Jogja itu terkenal dengan Keraton Jogja. Ya, dengan Keraton Jogja. Satu kali saya iseng ke keraton, saya berjumpa dengan salah satu seorang abdi dalam. Ya, saya bertemu dengan abdi dalamnya, lalu saya berkata, lalu saya sempat bertanya, ngobrol-ngobrol. Sebuah kata-kata yang tidak pernah saya lupakan ada gini. Ketika saya tanya, Pak, sudah berapa lama di keraton? Dia ngomong, sejak saya masih muda, Mas. Kurang lebih berapa tahun? Ya 30-40an tahun yang lalu lah. Terus saya bilang gini, enak Pak, jadi abdi dalamnya keraton. Oh enak. Ya, oh enak. Terus begitu bilang enak, saya tanya gini, Pak, kalau boleh tahu Bapak digaji berapa? Pertanyaan itu mengagetkan saya karena jawabannya sangat luar biasa. Abdi dalam ini ketawa, senyum. Mas, jenengan niku kok takon soal gaji. Artinya gini, Mas, Anda kok tanya toh soal gaji? Mau tahu gaji saya dibayar berapa di sini? Mau Pak, mau tahu Pak? Abdi dalam ini berkata, gaji saya 1 bulan 7.500. Saya kaget tercengang, 7.500 Pak? Iya. Hidup Pak, hidup sampai hari ini anak saya 2, 1 sudah kuliah, 1 sedang SMA. Bapak kerjaannya apa? Saya cuma nyarikan rumput memberi makan kuda di keraton. Saudara tahu ketika saya tanya hal itu menampar saya. Abdi dalam ini 7.500 dan dia mengabdi
kepada tuannya. Puluhan tahun, bahkan keluarganya pun ikut diajak, ayo mengabdi sama-sama. Saya tidak terbayangkan 7.500 itu dapat apa Pak? Wong makan sekali di angkringan di Jogja itu 5.000 sudah kenyang, itu satu orang. Dia punya 2 anak, 1 istri, berarti 4. Ya, sekali makan paling enggak di angkringan 20.000. Nah itu ya tombokannya yang sekian ribu dari mana? Tapi kata-kata yang saya ingat adalah gini. Tujuan saya itu bukan cari uang, Mas. Tujuan saya itu memberikan hidup buat Sinuwun. Artinya Sinuwun itu Sultan. Itu kata-kata yang sampai hari ini saya garis bawahi. Sampai kapan, Pak? Sampai saya hidup. Sampai keluarga saya hidup. Kami akan memberi hidup untuk melayani Sinuwun. Sebuah pelajaran yang sangat berharga yang hari itu saya dapat adalah kalau kita seringkali melayani Tuhan, kita punya banyak embel-embelnya. Ketika kita melayani Tuhan, kita banyak pengharapannya, banyak motivasi-motivasi. Ya. Tapi apakah kita tetap bisa mau melayani Tuhan di masa-masa yang orang berkata, itu masa-masa yang tidak mudah. Seperti Ayub, teman-teman berkata, kutukilah Tuhanmu. Dalam kondisimu seperti itu, Tuhanmu di mana? Tapi Ayub berkata, enggak, aku mau tetap setia melayani Tuhan. Bagian poin yang kedua adalah hamba ini melayani karena dia mencintai Tuhannya. Amin. Saya berdoa pagi hari ini saudara yang melayani di tempat ini, saudara melayani di bidang apapun, bahkan saudara yang tergerak di dalam pelayanan apapun, saya berdoa ada hati yang mau berkata, aku melayani bukan karena apa-apa, tapi aku melayani karena aku mencintai Tuhanku. Karena Tuhanku yang mencintai aku lebih dulu. Dia berikan hidupnya di atas kayu salib. Apa salahnya kalau aku juga memberikan hidupku melayani engkau? Dan bagian yang ketiga, hamba ini melepaskan semua haknya. Yang harusnya dia dapat banyak hal, dia lepaskan semuanya. Tujuannya hanya satu, biarkan Tuanku itu suka dengan hidupku. Yang aku lakukan, yang aku kerjakan, ya bahkan ketika aku melihat Tuanku sedang melakukan sesuatu, aku membantunya, bahkan mengizinkan, sudah saya yang kerjakan, silakan Tuhan beristirahat mengerjakan yang lain. Ya, dia sedang melepaskan semua hak yang harusnya dia bisa bebas, ya harusnya dia bisa keluar, dia bisa mengendalikan hidupnya dengan sendirinya tanpa aturan apapun. Dia berkata, aku tetap mau melayani Tuanku. Aku lepaskan semuanya, semua hak, semua yang jadi bagianku aku lepaskan. Supaya kenapa? Supaya Tuanku disukakan. Ini bagian yang sangat-sangat sulit. Ketika saya diminta Tuhan untuk melepaskan sebuah pelayanan di Manowari waktu itu, saya berkata, Tuhan, ini masa-masa yang sangat sulit. Setiap kali doa pagi, Tuhan bicara dalam hidup saya. Di telinga saya berkata, nak pulang ke Jawa. Nak pulang ke Jawa. Saya konfirmasi kepada teman-teman yang lain. Teman-teman berkata, uji lagi, jangan-jangan kamu salah, itu bukan suara Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saya tengkingi, wah ini bukan suara Tuhan. Ini semua posisi, saya katakan penuh dengan perjuangan. Terakhir kali Tuhan berkata, nak pulang ke Jawa. Saya tanya, Jawanya mana Tuhan? Jogja. Begitu saya dengar itu, saya lemes. Saya berkata, oke, besok minggu hari terakhir untuk saya mengisi firman di gereja. Setelah itu saya serahkan ke teman saya. Saya pamitan dengan jemaat, saya berkata, izinkan saya pulang. Ya, izinkan saya pulang ke Jawa, karena Tuhan minta saya pulang ke Jawa.
Ketika saya naik kapal, saya berkata penuh dengan tanda tanya, saya berkata, Tuhan, aku harus lepaskan semuanya. Alias hidupku harus mulai dari nol. Tuhan, aku harus lepaskan semuanya. Tapi Tuhan berkata, mari berpetualang dengan hidup, mari berpetualang dengan aku. Maka kau akan lihat sesuatu yang baru, pelayanan terbuka buat engkau karena engkau sedang di titik nyaman. Sampai di situ saya berkata, oke Tuhan. Baru saya sadar, oke, saya hamba. Lepaskan hak yang harusnya itu jadi milik kita. Lepaskan hak yang harusnya itu kita dapat. Ya, lepaskan. Sampai kita berkata, Tuhan, aku hanya melayani Engkau. Aku hanya melayani Engkau. Sampai setiap kerlingan matamu, ya, sampai setiap detak jantungmu Tuhan, aku menangkap ada sebuah hal yang ajaib yang saya harus kerjakan. Perjalanan waktu itu saya berkata, Tuhan sungguh ajaib. Ya, hari ini kalau saya suruh mengulang lagi, ya, suruh balik lagi ke sana, saya berkata maaf. Ya, saya tahu ternyata sebuah panggilan dalam hidup saya berbeda. Saya kira waktu itu saya adalah seorang gembala. Saya kira waktu itu adalah saya mendirikan sebuah gereja. Waktu itu saya kira saya seorang rasul yang mendirikan gereja-gereja, kelompok-kelompok sel dimanapun. Saya kira waktu itu, tapi ternyata berbeda. Saya bersyukur sekali, saya berkata, Tuhan, terima kasih. Pelajaran yang sangat berharga, saya harus melepaskan semuanya. Sampai saya dapat sesuatu yang baru, dan sesuatu baru itulah yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri sama-sama.